Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiallah dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Perubahan Pola Komunikasi Masyarakat di Era Transformasi Digital. Topik ini saya pilih karena kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, cara kita berkomunikasi sekarang memang sudah berubah cukup jauh dibandingkan sebelumnya. Bahkan kalau kita perhatikan, komunikasi sekarang bisa dilakukan hanya melalui smartphone, tanpa harus bertemu langsung dan tanpa dibatasi jarak maupun waktu. Nah, dari situ muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital ini dan apa dampaknya bagi kehidupan kita. Itu yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Kalau kita masuk ke latar belakang, perkembangan teknologi digital saat ini memang sangat pesat. Internet dan smartphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas komunikasi bisa kita lakukan melalui perangkat digital. Misalnya, dulu ketika ingin menyampaikan informasi kepada seseorang yang berada jauh, kita mungkin harus bertemu langsung atau menggunakan media komunikasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekarang, kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik melalui aplikasi pesan instan, media sosial, bahkan melakukan video conference ataupun Zoom, entah video call segala macam dan lain-lain. Jadi, komunikasi yang sebelumnya cukup terbatas oleh ruang dan waktu sekarang menjadi jauh lebih fleksibel. Perubahan inilah yang kemudian memunculkan perubahan pola komunikasi masyarakat di era transformasi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan saya adalah bagaimana perubahan pola komunikasi masyarakat di era transformasi digital dan apa dampaknya. Jadi, pembahasannya bukan hanya melihat teknologi sebagai alat komunikasi, tetapi juga melihat bagaimana teknologi tersebut mengubah kebiasaan masyarakat dalam berkomunikasi. Kemudian ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, menjelaskan perubahan pola komunikasi masyarakat. Yang kedua, menganalisis dampak dan transformasi digital terhadap komunikasi. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat bisa menggunakan teknologi komunikasi secara bijak. Selanjutnya, saya masuk ke landasan teori yang secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media, yang kemudian menghasilkan efek tertentu dalam komunikasi digital. Proses tersebut tetap ada, tetapi medianya mengalami perubahan. Kalau sebelumnya komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung atau melalui media konvensional, sekarang teknologi digital menjadi salah satu media utama dalam proses komunikasi. Nah, menariknya, komunikasi digital juga tidak terlalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, seseorang yang berada di tempat yang berbeda tetap bisa berkomunikasi secara cepat melalui jaringan digital. Jadi menurut saya perubahan terbesar bukan hanya pada alat komunikasinya, tetapi juga pada cara masyarakat membangun hubungan dan menyampaikan informasi. Untuk metode penelitian saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian metode yang saya gunakan adalah studi kepustakaan atau library research. Artinya pembahasan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, literatur akademik, referensi ilmu komunikasi, dan kajian mengenai komunikasi digital. Dari sumber-sumber tersebut, saya mencoba mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pola komunikasi masyarakat mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi digital. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama yaitu perubahan pola komunikasi masyarakat. Kalau kita bandingkan antara dulu dan sekarang, perbedaannya cukup jelas. Dulu, komunikasi lebih banyak dilakukan secara tatap muka sehingga cukup terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, masyarakat juga lebih banyak menggunakan media konvensional. Dan sekarang, komunikasi bisa dilakukan melalui pesan instan, media sosial, dan video conference lainnya. Bahkan, komunikasi bisa berlangsung secara real-time dan tidak lagi terbatasi oleh kondisi geografis. Misalnya, kita bisa melakukan video call dengan orang yang berada di kota atau bahkan negara lain pada saat yang sama. Jadi, teknologi digital membuat komunikasi menjadi jauh lebih cepat, fleksibel, dan luas. Perubahan berikutnya menurut saya cukup menarik. Dulu, masyarakat cenderung lebih banyak berada pada posisi sebagai penerima informasi atau konsumen informasi. Nah, sekarang kondisinya berubah.
Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan komentar, membagikan informasi, menyampaikan opini, bahkan membuat konten sendiri. Jadi, masyarakat sekarang bisa berubah dari konsumen menjadi produsen informasi. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika seseorang membuat video, menulis pendapat di media sosial, atau membagikan informasi tertentu, sebenarnya dia sudah berperan sebagai produsen informasi. Untuk menunjukkan bahwa teknologi digital membuat komunikasi menjadi lebih interaktif dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyebaran informasi. Tentu saja perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memiliki beberapa dampak negatif. Dari sisi positif, komunikasi digital membuat proses komunikasi lebih cepat, kemudian bisa meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memperluas akses terhadap informasi, memperluas jaringan sosial, serta mempermudah kegiatan pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, koordinasi juga menjadi lebih mudah karena informasi dapat disampaikan kepada banyak orang dalam waktu yang sangat relatif singkat. Tetapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Salah satunya adalah berkurangnya interaksi tatap muka. Kemudian muncul resiko kesalahpahaman pesan, karena komunikasi melalui teks terkadang tidak menyampaikan ekspresi atau intonasi seperti ketika kita berbicara langsung. Selain itu, ada juga persoalan penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, ketergantungan terhadap teknologi, serta masalah etika dalam berkomunikasi. Jadi menurut saya, teknologi digital itu sebenarnya netral dalam yang dimana dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita sebagai pengguna memanfaatkannya. Karena ada risiko tersebut, maka menurut saya literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan smartphone atau media sosial, lebih dari itu kita juga harus mampu menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kedua, memahami konteks sebuah pesan, karena terkadang informasi yang kita lihat bisa saja benar tetapi konteksnya berbeda. Dan yang ketiga, menjaga privasi. Jangan sampai karena terlalu aktif di dunia digital, kita justru membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Keempat, memahami orang lain, yang artinya kita harus tetap mempertimbangkan perasaan dan kondisi orang lain ketika berkomunikasi secara digital. Yang terakhir, bertanggung jawab sebelum membagikan informasi. Karena di era digital, satu informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Jadi, sebelum menekan tombol share, sebaiknya kita pikirkan dulu informasi ini benar atau tidak, bermanfaat atau enggak, dan apakah aman untuk dibagikan. Sebagai kesimpulan, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Komunikasi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung dan terbatas oleh ruang dan waktu, sekarang menjadi lebih cepat, fleksibel, dan tidak terlalu dibatasi oleh jarak. Masyarakat juga mengalami perubahan peran dari yang sebelumnya lebih banyak sebagai konsumen informasi, menjadi pihak yang juga dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Jadi secanggih apapun teknologinya, pada akhirnya komunikasi tetap berbicara tentang manusia dan bagaimana kita membangun hubungan dengan manusia lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan pola komunikasi masyarakat di era transformasi digital. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran bahwa perkembangan teknologi bukan hanya mengubah alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga mengubah perilaku dan pola interaksi kita sebagai masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.